Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Karena di sini masih pagi, jadi aku sapa kalian dengan selamat pagi ya. Semoga di pagi hari ini teman-teman semuanya itu selalu ada energi-energi positif, selalu ada semangat-semangat baru yang menanti teman-teman semuanya ya. Nah, di video kali ini seperti judulnya ya, aku akan kasih 3 alasan ke kamu. Apa sih rencana-rencana kita, gagasan-gagasan kita, cita-cita kita, atau semua yang kita rencanakan itu kenapa sih bisa gagal atau istilahnya nggak kecapai atau nggak terwujud gitu ya. Ini dia 3 alasan kenapa rencana kita itu bisa gagal. Langsung aja, ini dia. Alasan yang pertama yaitu kurang komitmen. Nah, kurang komitmen itu gimana sih? Maksudnya kurang komitmen itu misalkan kamu sekarang seorang karyawan. Nah, kalau misalkan kamu sekarang ini seorang karyawan, pasti kan kalau misalkan di kantor itu kan pasti ada tugas-tugas dari bos, terus ada deadline-deadline, terus ada goals-goals atau target-target yang harus kamu capai kan dalam hari itu atau dalam seminggu atau dalam sebulan, itu pasti ada. Dan mau nggak mau kamu pasti kayak nge-push diri kamu buat gimana caranya buat bisa mencapai target itu, ya kan? Nah, seharusnya ketika kamu punya goal sendiri, punya cita-cita sendiri, seharusnya kamu melakukan hal yang sama ketika kamu menjadi karyawan. Ini adalah kurangnya atau kelemahan ketika kita itu berusaha untuk mencapai goals kita sendiri, bukan goals orang lain, yaitu kurangnya komitmen ya. Kalau misalkan kita di awal kita komitmen, misalkan komitmen pengen buat buku dalam waktu 3 bulan. Nah, seharusnya kita juga harus bisa komitmen dalam sehari ya minimal 3 halaman nulis. Besoknya harus 3 halaman lagi, 3 halaman lagi, 3 halaman lagi. Jadi kamu bayangin aja kayak kamu itu ya lagi kejar deadline sama bos gitu. Kenapa kita bisa gagal? Kenapa rencana kita itu bisa nggak tercapai? Ya karena itu, karena kita kurang komitmen sama apa yang udah kita komitmenkan di awal. Kalau misalnya kita di awal komitmen pengen bikin bisnis yang sukses, jadi atlet, pengen jadi apalah pokoknya cita-cita kamu ya, sesuai sama cita-cita kamu apa. Nah, kadang kita itu kurang bisa komitmen ya, komitmen dengan keinginan kita sendiri, dengan goals kita sendiri. Jadi tanpa kita sadari, sehari aja kita nggak komitmen, atau ya sebentar aja kita nggak komitmen sama apa yang udah kita mulai, sama apa yang udah kita janjikan ke diri kita sendiri. Nah, itu bisa sangat berpengaruh banget sama ending atau hasil akhirnya ya. Jadi itu dia alasan yang pertama, kurang komitmen. Jadi kalau misalkan sekarang kamu ngerasa kamu lagi kurang komitmen nih, harus dibangkitkan lagi komitmennya. Harus kamu tulis cita-cita kamu, apa aja yang harus kamu target sehari, apa aja yang harus kamu capai. Nah, itu harus kamu tumbuhkan lagi rasa komitmen di dalam diri kamu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pesimis. Nah, ini mungkin hal yang remeh banget ya, hal yang remeh banget, tapi pesimis ini berkaitan langsung sebenarnya ya teman-teman dengan mindset kita, dengan pola pikir kita seperti apa. Kalau misalkan pikiran-pikiran kita tuh cuma ada yang negatif-negatif, terus kayak membayangkan, wah kayaknya aku nggak berhasil, kayaknya aku gagal dari sini, kayaknya ini bukan aku deh, atau kayaknya aku nggak jadi nih. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu itu sesungguhnya membunuh kita banget tanpa kita sadari. Makanya ketika kita tuh ngerasa kayak pesimis, makanya usahain banget buat kata-kata negatif, kata-kata pesimis itu jangan sampai ada di otak kita. Kalau misalnya kita membayangkan kita itu pengen jadi penulis, ya udah tanamkan di dalam diri kita keyakinan, kita harus yakin suatu saat nanti, suatu hari nanti pasti aku bisa jadi penulis. Terus kalau misalnya kita pengen buka bisnis, pengen jadi pebisnis, harus ditanamkan dalam otak kita, aku yakin hari ini pasti akan berhasil. Meskipun kemarin mungkin kemarin penjualan kita sedikit,
Tapi hari ini kita harus optimis lagi. Hari ini kayaknya bakal rame deh. Aku yakin sih hari ini pasti rame. Hari ini Allah pasti akan kasih kejutan. Hari ini pasti banyak keajaiban nih dari Allah. Jadi kita harus optimis setiap hari gitu. Jadi meskipun kemarinnya kita mungkin nggak sesuai harapan, besoknya harus optimis lagi. Karena setiap hari itu pasti kita menemukan hal-hal yang berbeda. Mungkin hari ini kita lagi sepi, besok rame, besoknya lagi sepi, besoknya rame, kan kita nggak pernah tahu. Jadi tetap optimis aja, yakin hari ini pasti kayaknya rame nih, kayaknya hari ini pasti bakal banyak nih pembelinya, kayaknya hari ini bakal banyak investor nih. Nah, jadi kita harus optimis. Hari ini pasti rame nih. Kayak misalkan lagi kita pengen menang lomba poster atau lomba olimpiade gitu ya. Nah, kita harus membayangkan pasti suatu saat nanti aku bisa menang. Dan jangan lupa juga buat berdoa. Jadi kita harus yakin, optimis, dan membayangkan ketika kita itu memang benar-benar tercapai, ketika tujuan kita itu benar-benar tercapai ya. Jadi itu dia alasan kedua kenapa gagasan-gagasan kita, cita-cita kita, goals kita itu bisa gagal atau nggak tercapai. Dan alasan yang ketiga adalah minim action. Nah, minim action ini apa? Kalau misalkan aku yakin teman-teman di sini pasti adalah orang-orang yang perancang yang handal. Pasti kalau menyiapkan sesuatu atau merencanakan sesuatu itu pasti hebat, pasti keren banget ya. Kalau misalkan kamu udah nyiapin rencana dari A sampai Z, terus kamu udah nyiapin berbagai planning, terus apa yang mau kamu lakuin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, kamu udah punya gagasan-gagasan, kamu mau nulis apa, kamu mau buat karya apa, kamu udah tentu ini dari bab 1 sampai bab terakhir, ide-ide kamu udah kamu tulis segala macam. Yang mana ide-ide itu tuh kamu tulis capek-capek, kamu begadang, kamu nulis ide, kamu nyari-nyari ide dari A sampai Z. Tapi kenapa ide yang udah kamu tulis, ide yang udah kamu cari-cari susah payah itu kenapa nggak kecapai? Nah, itu alasannya adalah minim action. Aku beberapa hari yang lalu baca buku Atomic Habits. Jadi di buku itu dijelasin kalau misalkan manusia itu kenapa dia bisa gagal, karena sebabnya itu ada yang namanya in action sama in motion. Kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, kamu dari dua ini, apakah kamu yang sekarang kamu lagi lakukan itu adalah in action atau in motion? In motion itu adalah tahap dimana kamu merencanakan, kamu mikirin nih, kamu mikirin ide, kamu nulis gagasan kamu ngerancang. Nah, itu namanya in motion. Ya, ini banyak orang yang lagi ada di tahap ini, in motion. Jadi mereka merencanakan, mereka planning ke depan kayak gimana, itu in motion. Tapi ada yang namanya in action. In action ini adalah tahap dimana orang-orang itu akan berhasil. Nah, jadi kalau misalkan kamu sampai saat ini cuma di tahap in motion aja, cuma gagasan doang, cuma kamu pikirin aja, cuma kamu bayang-bayangin, cuma kamu angan-angan, itu sama aja bullshit. Kayak kamu tuh ngerencanain sesuatu yang nggak ada hasilnya, kayak nol, kayak zero aja gitu, karena kamu cuma in motion, cuma dibayang-bayang, cuma kamu rencanain, cuma planning, itu namanya in motion. Tapi kalau misalkan kamu sampai ada di tahap in action, kamu beneran kamu lakuin. Kalau misalkan kamu ngerencanain minggu ini kamu mau nulis 1 bab dan bener-bener kamu action, bener-bener kamu tuh bergerak, nah itu baru kamu ada di tahap in action. Dan sebagian orang-orang sukses pasti mereka ada di tahap in action. Jadi kalau misalkan kamu nggak in action, ya udah kamu jelas bakal gagal. Kamu jelas udah gagalnya tuh udah jelas banget. Kamu aja nggak in action, kamu aja nggak bergerak, kamu aja nggak merealisasikan kayak gitu. Jadi itu dia ya, udah jelas banget kan alasan kenapa kita itu bisa gagal, kenapa rencana-rencana kita itu bisa hancur, itu karena kita nggak ada di tahap in action ya. Jadi buat kamu nih yang sekarang masih di tahap in motion, jangan lupa buat in actionnya ya. Harus benar-benar kamu realisasiin. Kalau misalkan kamu
pengen buka bisnis hijab, ya udah kamu harus realisasiin. Kamu pergi ke pasar buat cari-cari kain, kamu jahit, kamu cari penjahit mungkin, atau kamu cari kamu beli kemasannya. Bener-bener kamu action, harus action semuanya. Jangan cuma dibayang-bayangin aja, cuma in motion aja gitu ya. Jadi harus in action. Nah, jadi itu dia teman-teman, 3 alasan kenapa gagasan kita itu bisa nggak terrealisasikan, kenapa cita-cita kita itu bisa gagal, bisa nggak kecapai gitu ya. Itu karena 3 alasan tadi ya. Di sini aku mau doain teman-teman semuanya, semoga teman-teman di sini apa yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan, teman-teman cita-citakan, teman-teman idam-idamkan, teman-teman bayangkan ya, semoga semuanya tercapai sesuai dengan harapan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini juga aku mau ngingetin teman-teman ya, harus action ya, jangan sampai nggak action. Jadi jangan cuma di pikiran aja, jangan cuma ada di gagasan aja, tapi benar-benar kamu harus bergerak dan action. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kamu like, kamu share juga, kamu bagiin ke teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.